Halo, bersama Yusantos, kita akan lanjutkan mengenai target belajar. Apa yang ditargetkan? eh, kita akan pelajari apa? Sama seperti yang mungkin Anda dapat broadcast atau lihat di Facebook. Ya, kurang lebih seperti itu. Namun, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, maka tidak menutup kemungkinan targetnya akan bisa melebih luas asal berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah apa? Dengan mempelajari ini Anda akan mampu melakukan hipnosis. Anda bisa menghipnosis diri sendiri yang namanya self hypnosis. Apa manfaatnya? Misalnya Anda melakukan self hypnosis 5 menit, 10 menit lelah banget, seolah-olah Anda bisa dapat kesegarannya tidur 2-3 jam. Itu manfaat untuk self hypnosis. Salah satunya ada banyak manfaat. Selain itu, Anda juga bisa menghipnosis orang lain. Sekali lagi menghipnosis orang lain meskipun ada caranya, ada syarat-syaratnya. Nah, itulah kita akan pelajari. Yang kedua, ini penting dalam melakukan hipnosis ke orang lain terutama juga ke diri sendiri. Anda mempelajari mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini penting. Banyak pelatihan asal melakukan saja tetapi tidak mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini penting kita akan juga mempelajari. Lalu yang ketiga, karena ini sifatnya basic, jadi kita untuk bisa melakukan healing, meskipun healing yang sederhana. Kalau Anda mulai agak kompleks, pengen melakukan yang lebih rumit, Anda belajar di tahap berikutnya. Ada tahap intermediate, ada tahap advance, ada tahap clinical hipnoterapi. Kalau Anda ingin belajar spesifik, ada hipnoparenting, ada namanya hipnoterapi klinik khusus untuk anak-anak, yaitu pediatrics hipnoterapi. Kalau Anda pengen belajar mengenai penyakit-penyakit, ada banyak hipnosis-hipnosis yang dipelajari. Tapi ini basic, ibaratnya sekolah, kita mulai dari sekolah dasar. Sekarang ini kita belajar di level SD, pendasaran dari semua aspek itu. Mungkin Anda di sini bahkan ada yang sudah trainer, sudah belajar sampai advance, sampai train for the trainer. Tidak ada salahnya kita mempelajari lagi, mengingatkan lagi. Yang pertama, yang kedua, tentu setiap orang punya pengalaman, saya pun juga punya pengalaman. Begitu juga ketika saya belajar ke guru-guru saya, baik guru dalam negeri maupun luar negeri, hampir semua guru-guru punya keunikan. Nah, siapa tahu kita juga bisa saling belajar, mendapatkan keunikan-keunikan atau tambahan-tambahan dalam pelajaran basic ini. Jadi yang ketiga juga selain simple healing, kita juga belajar untuk memprogram diri kita untuk hidup bahagia itu bagaimana sih? Bahagia ternyata tidak sulit kok, asal tahu caranya. Termasuk bagaimana mengatasi stres di di masa apa ini, terutama sekarang ini kan wabah COVID ini banyak banyak orang merasa tertekan hidupnya dan sebagainya, takut, gelisah. Lewat pembelajaran ini kita mampu mengurangi, syukur-syukur kalau bisa mengatasi. Yang keempat, kita juga belajar mengetahui sejarah singkat tentang hipnosis. Bagaimana sih hipnosis ternyata usianya udah ribuan tahun, namun diilmiahkan sudah lama juga ilmu ini, sekitar 300 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Gimana sih tokoh-tokohnya mengajarkan, kita akan belajar dan mempraktekkan apa yang dia katakan itu. Nah, ini penting karena kita harus belajar dari sejarah untuk saat ini maju di masa depan. Nah, itu mengapa kita belajar sejarah singkat. Meskipun kita tidak lengkap banget, karena kalau sejarah hipnosis, saya punya beberapa bukunya itu 300 halaman tidak selesai mengenai sejarah hipnosis, tapi tidak mungkin kita di sini mempelajari itu semua, karena nggak nutut gitu ya. Kita bukan pelajaran sejarah, tapi pelajaran OBH, online
basic hipnosis. Yang keempat, eh, sejarah hipnosis, termasuk kita mengetahui apa sih mitos-mitos tentang hipnosis. Ini penting. Ketika kita mempelajari hipnosis, banyak orang di luaran sana memanfaatkan fenomena hipnosis, melakukan kejahatan hipnosis. Dalam tanda kutip, sebetulnya bukan bukan kejahatan hipnosis, tapi kejahatan yang selalu dituduhkan itu hipnosis, gitu. Bagaimana cara menolaknya? Ini penting sekali. Penting supaya Anda tidak termakan korban kejahatan-kejahatan yang seolah-olah mirip hipnosis. Kita akan pelajari. Yang kelima, kita mampu melakukan tata laksana atau bagaimana melakukan hipnosis yang istilah kedokteran itu lege artis yang benar dalam kaidah-kaidah yang standar. Mulai dari preinduksi yang bagus, terus melakukan induksi. Kita juga belajar berbagai macam induksi basic, karena induksi macam-macam levelnya, tingkatannya. Kita di sini kita batasi yang level basic saja. Kalau toh ada pertanyaan-pertanyaan yang levelnya basic, namun belum saya sampaikan, sebisa saya akan saya jawab supaya diskusinya lebih menarik, ilmunya lebih banyak, semacam begitu. Kita juga belajar mengenai berbagai teknik deepening, termasuk belajar teknik hipnoterapeutik, meskipun yang basic terutama, yaitu apa? Suggestion terapi. Nah, macam-macam suggestion terapi juga banyak, tapi yang di sini yang saya berikan adalah di level basic yang Anda bisa praktekkan di rumah sehari-hari. Bahkan yang sudah ahli pun mungkin bisa diperkaya, karena basic hypnosis ini saya juga diperkaya oleh macam-macamnya dari berbagai guru-guru saya di luar negeri sana. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman standar sudah banyak yang tahu. Tapi guru-guru di luar negeri banyak aliran-aliran yang bisa memperkaya kita. Bukan saya tidak hendak mengatakan bahwa yang luar negeri pasti lebih bagus, tidak. Karena di Indonesia juga banyak yang bagus. Tetapi yang kita perhatikan adalah masing-masing orang itu punya kekasan. Nah, belajar hipnosis di sini, bahkan nanti kalau Anda pengen melanjutkan, saya ingin bahwa Anda punya cara khas sendiri dalam melakukan hipnosis. Itulah cara Anda. Jadi gue banget gitu istilahnya orang Jakarta. Itu akan jauh lebih masuk. Setelah itu kita juga belajar post hypnotic suggestion atau hipnosis yang sugesti yang diberikan saat hipnosis tapi bekerja setelah hipnosis selesai. Namun yang terpenting kita mengetahui hipnosis sehari-hari dan bisa mempraktekannya sehari-hari. Meskipun belum mempelajari yang lege artis tadi. 6. Anda pasti pernah lihat TV itu ya. Sering hipnosis bagaimana 1, 2, 3 tidur. Nah, nanti saya bagikan videonya untuk hari ini, satu video saja. Yaitu tentang state hipnosis atau hipnosis panggung. Bagaimana sih rahasianya melakukan state hipnosis? Bagaimana sih seluk-beluknya? Bagaimana sih kalau Anda pengen jadi state hipnosis, mungkin Anda yang berprofesi MC atau seneng yang bermain seperti ini, kita akan belajar juga. Yang ketujuh, kita mendalami, nah ini mulai lebih dalam materinya, yaitu tingkat kedalaman hipnosis yang secara klasik. Sebetulnya ada macam-macam tingkat kedalaman itu. Ada Davis Husband, ada Lecron Bordu, ada Aron Six Scale, dan tradisional scale. Tapi di Indonesia biasanya cuma belajar satu, yaitu Davis Husband. Di sini supaya lengkap kita akan belajar yang basic-basic ini. Karena penting untuk state hipnosis, penting juga untuk strategi terapi, juga penting untuk hipnosis klasik ini. Yaitu mendalami tingkat kedalaman hipnosis atau
tingkat kedalaman trans, istilahnya kalau dalam hipnosis trans. Nanti istilah-istilah hipnosis juga saya akan jelaskan. Yang kedelapan, kita tahu hukum-hukum pikiran bawah sadar. Karena hipnosis bekerja dalam pikiran bawah sadar, juga pikiran sadar. Bahkan Anda menyadari bagaimana Anda merasakan bawah sadar Anda bekerja. Setelah menyadari, Anda bisa menggunakan dan memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk keperluan positif. Ada banyak. Nanti akan dijelaskan dan dipraktekkan. Tentu bukan di sesi satu ini. Karena tidak mungkin semua sesi ini, biasanya pelajaran basic di kita kalau rame-rame itu sehari sampai 2 hari. Full dengan, bahkan kalau yang privat itu karena kita belajar sampai filosofinya, pelajaran basic aja bisa sampai 1 bulan. Jadi paling tidak ini kita akan butuh 5 sampai 6 sesi pelajaran ini. Jadi Anda tetap stay di sini. Meskipun setelah pelajaran ini selesai, yang Anda mau live juga silahkan live. Tapi kalau yang mau terus, saya akan tetap membagikan berbagai hal berkaitan dengan hipnosis basic ini. Lalu yang kesembilan, kita mampu, penting ini, menyusun sugesti yang efektif. Orang biasanya meremehkan, halah cuma sugesti. Hati-hati, kekuatan sugesti itu luar biasa. Kita akan belajar, seluk-beluknya akan kita bahas. Dan yang penting ini, Anda tahu mana sugesti yang boleh dilakukan dan yang sangat tidak boleh. Ini kebanyakan hipnoterapis di Indonesia tidak tahu mana-mana yang tidak boleh. Dan akibatnya fatal tanpa disadari. Kenapa? Karena kita bermain dalam dunia pikiran. Pikiran, baik pikiran sadar maupun bawah sadar. Kalau misalnya outbound tuh Anda salah, nggak hati-hati, outbound paling kecekluk, kesleo. Kalau hipnoterapi bahaya karena program yang bekerja seolah-olah semacam menanamkan bom waktu di dalam pikiran bawah sadar. Jadi ini penting. Meskipun sehari-hari banyak orang terkena sugesti yang semestinya tidak boleh oleh siapa? Oleh lingkungannya, oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh teman-temannya, dan oleh banyak hal, oleh film, oleh bacaan yang dibaca, oleh pergaulannya. Nah, kita akan bahas yang ke-9. Ini yang ke-10 adalah pengertian mengenai macam-macam hipnosis. Apa itu covert hipnosis secara direct, apa itu overt hipnosis, apa itu indirect hipnosis. Kita akan jelaskan. Meskipun mungkin urutannya tidak langsung, mungkin hal ini agak di awal, tapi penting mengetahui. Terakhir, kita akan belajar bagaimana membuat skrip hipnosis. Orang sering meremehkan, wah pakai skrip, baca skrip. Saya perhatikan banyak guru-guru saya di luar negeri sana juga menggunakan skrip. Skrip-skrip yang bagus, bisa 4 sampai 6 lembar, bahkan 10 lembar, itu harganya mahal banget. Satu skrip bisa 1 juta. Bisa 300.000, bisa 3 juta, tergantung peruntukannya. Karena skrip-skrip yang bagus-bagus ini selain leje artis, tingkat sugestinya, tingkat hipnoterapeutiknya menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan keefektifannya, menunjukkan hal-hal luar biasanya. Bahkan Bapak hipnoterapis modern, Dr. Milton Hyman Erickson yang sudah meninggal sekarang, meninggal di usia 80 tahun gitu ya. Itu juga sering menggunakan skrip. Dia pernah menyusun skrip yang pertama untuk mempersiapkan terapinya 25 halaman. Dia renungkan lagi, baca lagi, masuk, cobakan lagi, dirubah menjadi 16 halaman, dirubah jadi 8 halaman, terakhir 1 halaman, dan terakhir tidak pakai skrip. Karena sudah masuk di pikiran bawah sadarnya. Artinya apa? Wah, bapaknya hipnoterapinya, dewanya dewa hipnoterapi saja juga mempersiapkan skrip. Tidak ada salahnya kita belajar skrip. Kurang lebih target belajarnya itu untuk hari ini. Oke, tetaplah bersama saya.
Yusantos di sini.